Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswiku sekalian? Hari ini kita akan belajar mengenai posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, ASEAN sendiri didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Apa saja peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Yang pertama yaitu adalah APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, yang mana Indonesia ikut menjadi anggota APEC. Kemudian juga ada AFTA. Indonesia sepakat mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN alias AFTA. Sebenarnya masih banyak hal lainnya ya peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Misalkan ikut mensukseskan visit ASEAN, kemudian menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN, serta melakukan kegiatan perdagangan antar negara dengan negara-negara anggota ASEAN. Nah, berbicara mengenai perdagangan antar negara, ada yang namanya ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan pengiriman barang dan jasa ke luar negeri. Pihak yang melakukan ekspor disebut eksportir. Misalkan contoh, Indonesia mengirimkan timahnya ke luar negeri. Artinya Indonesia mengekspor timah ke luar negeri. Nah, pihak yang mengekspornya disebut tadi eksportir. Berbeda dengan impor. Jika impor yaitu kegiatan memasukkan barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Pihak yang melakukan impor disebut importir. Contohnya misalkan kalian membeli barang atau misalkan jasa yang berada di luar negeri yang kalian bawa ke Indonesia. Nah, barang-barang tersebut yang diperdagangkan dalam kegiatan ekspor maupun impor disebut komoditas. Jadi misalkan kayak tadi timah, kemudian misalkan tadi kelapa sawit yang kalian kirim ke luar negeri atau kalian membeli handphone dari luar negeri masuk ke Indonesia, itu disebut dengan komoditas. Komoditas ekspor sendiri Indonesia mengirimkan ke luar negeri ada dua. Ada komoditas utama dan juga komoditas potensial. Komoditas utamanya Indonesia mengirimkan karet, kemudian juga sawit, kemudian juga udang, ada juga kopi, selain timah tadi ya. Kemudian ada komoditas potensial. Nah, untuk komoditas potensial ini, Indonesia sangat potensial sekali mengirimkan rempah-rempah. Tentunya kalian sudah tahu kan bahwa Indonesia sangat terkenal dengan rempah-rempahnya. Kemudian ada komoditas impor. Nah, Indonesia mengimpor bermacam-macam jenis komoditas dari berbagai negara. Komoditas impor non-migas Indonesia dengan nilai terbesar menurut Kementerian Perdagangan Indonesia yaitu adalah misalkan mesin-mesin pesawat, mekanik, mesin peralatan listrik, kemudian juga seperti handphone, Indonesia mengimpor dari luar negeri. Kemudian juga ada, nah ini yang sedang trending saat ini, di mana Indonesia mengimpor kacang kedelai sehingga menyebabkan harga kacang kedelai menjadi mahal dan juga harga tempe menjadi naik. Ada yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN. Ini adalah sebuah sistem yang menuju sebuah kesepakatan dalam mengintegrasikan ekonomi antar negara anggota ASEAN. Dengan kata lain, MEA ini merupakan wadah untuk negara-negara anggota ASEAN agar mampu bersaing dengan negara seperti Amerika Serikat, negara di kawasan Eropa, Tiongkok dalam memajukan bidang ekonomi. Nah, tujuan dari MEA sendiri yang pertama untuk memperkuat hubungan antar negara ASEAN. Yang kedua, mewujudkan sistem perbankan terpadu yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat ASEAN. Merencanakan sistem keuangan terpadu antar seluruh negara anggota ASEAN. Yang keempat, membentuk ketahanan pangan. Yang kelima, mempertahankan keamanan politik negara-negara anggota ASEAN.
Dan yang keenam, membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial dan budaya. Nah, sekianlah penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Sekarang tugas kamu adalah cobalah kamu cari mengenai kegiatan ekspor dan impor Indonesia. Apa saja yang diekspor oleh Indonesia selain yang Ibu sebutkan tadi, dan apa saja yang diimpor oleh Indonesia selain yang saya sebutkan tadi. Saya tunggu jawabanmu. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.